Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi boleh lebih kencang lagi suaranya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, boleh berikan salam buat kanan kiri depan belakang kita. Katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik, amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Silakan duduk. Kita mengucap syukur. Kita persiapkan hati, pikiran dan hidup kita pada pagi hari ini. Biarlah pembaharuan akal budi datang daripada Tuhan. Terus tercurah mengalir dalam kehidupan setiap kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari kita pikirkan hal-hal yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Dengan tetap terus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekali lagi bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, begitu limpah bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami rindukan hadirat-Mu tercurah bagi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memimpin setiap kami. Kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu terus tercurah memenuhi hati setiap kami. Kami rindu Tuhan terus dibaharui oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan menghampiri tahta kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama kita nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu menuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Baru sembahnya hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami perlu. Haleluya, kami perlukan Engkau Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Biar hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Haleluya, Hosana, Hosana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kau yang baharui, Kau yang baharui, oh Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang menghampiri tata kasih-Mu Tuhan. Tercurahlah hadirat-Mu, jamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya, kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terjadilah bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Kau dahsyat, Kau berkuasa Tuhan. Kau yang kendalikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak takut Tuhan, karena Kau beserta kami. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya sanderere. Ya rarararararaba, ya raraba, ya bo. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita mau naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita terlebih dahulu tinggikan nama-Nya. Come on, sing Hosanna. Hosanna in the highest. Come on, mari deklarasikan imanmu. Come on, sing. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Come on, sing Hosanna. Hosanna.
kasih Tuhan. Seperti pujian kami Tuhan. Biarlah namamu yang ditinggikan. Namamu yang diagungkan. Namamu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang perkasa, kekal, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi. Haleluya. Tak tertandingi, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Ayo, deklarasikan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Sama-sama kita katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari dengan imanmu katakan. Semua musuh pun mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita percaya kita punya Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Buat tepuk tangan sama-sama di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Katakan haleluya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu Saudara, boleh lihat kanan kirinya. Berikan senyumannya yang terbaik. Katakan kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita punya kuasa karena kita punya Tuhan yang perkasa. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang buat Tuhan kita yang luar biasa. Ku diberi kuasa
oleh Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi mau, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang selalu diberikan kuasa yang terbaik. Amin. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Sebelum kita kejar berkat Tuhan, kita kejar dulu sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Pujian ini mengatakan, walaupun dalam lembah kelam, kita nggak pernah takut, karena kita punya Tuhan yang terus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi, itu semua bersumber daripada Tuhan. Dan kita percaya, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Jamah jiwa kami. Jamah roh kami.
di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya ku.
bersyukur buat pagi hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan, untuk kebaikan, anugerah-Mu yang begitu besar. Berbicaralah dan lawati setiap kami. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan merindukan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini kita masih mempelajari tentang memperbaharui pikiran, ya. Saya ingin mengambil ayat yang sudah dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan dari minggu yang lalu. Kita baca ulang lagi saudara-saudara dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, slide-nya sudah ada. Ya. Kita baca 2 ayat bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang nggak bawa Alkitab bisa lihat ke depan, sudah jelas sekali. 2, 3, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mana yang lainnya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab berkata berbahagialah orang yang membacakan kitab suci, yang merenungkan siang dan malam, serta diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Iya, slide. Saudara-saudara, yang perlu Anda menyadari di dalam kehidupan Kristen perubahan sejati itu tidak dimulai dari luar. Yang saudara mesti belajar bahwa kekristenan itu, atau begini, Kristus itu datang bukan merubah yang tidak baik menjadi baik. Dia tidak datang merubah yang baik menjadi lebih baik. Tetapi Kristus itu datang menghidupkan yang mati. Kenapa? Karena Efesus pasal 2 mengatakan karena dosa kita semua itu mati. Ya, saya pernah menonton film yang judulnya Sixth Sense, itu tentang indera keenam. Di situ diceritakan tentang Dr. Malcolm, ya. Dan dia mempunyai pasien seorang anak kecil, Cole, ya. Namanya Cole, itu dia itu bisa melihat roh-roh orang mati begitu. Ya, jadi ini namanya film. Jadi dia mempunyai indera keenam, dia bisa melihat roh-roh orang mati. Nah, roh-roh orang mati ini tidak pernah menyadari bahwa mereka sudah mati. Dan mereka merasa bahwa mereka masih hidup. Itu dalam film itu sutradaranya menceritakan begitu. Jadi Cole ini bisa melihat bagaimana roh-roh orang mati yang masih terus melakukan aktivitas sepanjang hari tanpa mereka menyadari bahwa mereka sebetulnya sudah mati. Dan mereka merasa masih hidup. Nah, bukankah itu keadaan kita manusia ya yang sudah mati dalam dosa tapi mereka tidak merasa bahwa mereka mati? Ya, tidak ada orang di dalam hidup ini yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Setuju? Dan dosa itu menyebabkan kita mati. Jadi itu sebabnya gereja tidak membutuhkan pelajaran moralitas. Gereja bukan mengkhotbahkan teori motivasi. Motivator Pak Anton diundang ke tempat ini, dia bisa khotbah yang bagus. Karena dia udah biasa bicara di hadapan banyak orang. Tinggal ngutip firman Tuhan sekarang gampang nyarinya tinggal pakai AI. Teori-teorinya dia dilengkapi sama firman. Jadi dia bukan mengkhotbahkan firman, mengkhotbahkan motivasi, mengkhotbahkan moralitas. Lantas mencari dukungan firman. Jadi yang dikhotbahkan itu moralitas ataupun motivasi. Didukung oleh firman. Beda dengan kebenaran. Firman yang diberitakan kebenaran. Makanya gereja harus mengkhotbahkan kebenaran. Bukan teori motivasi atau filsafat dunia di luar sana yang bagus, logik, masuk di akal.
Saya menganggap itu suplemen. Bagus untuk kesehatan? Oke, bagus, tetapi itu tidak menyembuhkan. Ya. Firman itu yang memerdekakan, bukan moralitas. Saudara tahu, di luar sana, di tempat-tempat ibadah agama lain, itu tiap minggu khotbahnya moralitas. Senyumlah pada orang yang tidak ramah pada saudara. Ya, bayangin orang di Jepang tidak punya iman Kristen, tapi bisa ngantri. Karena nilai moralitasnya diajarin. Diajarin sopan santun. Lebih sopan daripada orang-orang yang kebaktian di ITC Kuningan. Saya nggak nyinggung, ini ngomong realita. Di Jepang yang tanpa Yesus itu, saudara ketinggalan handphone, balik. Di sini, ketinggalan handphone, hilang. Karena Tuhan ajaib. Bilang pada sebelahnya, saya tahu itu. Ya, dunia merubah manusia dari luar, performnya, penampilannya. Kalau belajar tentang nilai-nilai moralitas, saya pikir nggak perlu di gereja, di department store yang terkenal di Indonesia, itu punya nilai 3S. Sapa, senyum, salam. Nah belajarnya nggak perlu dalam gereja. Tapi persoalan manusia itu bukan manusia tidak punya moralitas. Persoalan manusia itu manusia punya dosa. Dosa itu yang mematikan kita. Dan tidak ada orang mati bisa tolong orang mati. Jangankan orang mati untuk menolong orang mati. Menolong dirinya sendiri yang dalam keadaan mati. Nggak bisa. Orang mati itu tidak punya ekspresi. Makanya sekarang begitu orang sudah jadi mayat, di make up artis. Sehingga orang bisa bilang gini, lebih cantik matinya daripada hidupnya. Gitu kan? Walaupun kita katakan begitu, apakah dia berekspresi? Kita kata-katain jelek lu. Kan dia gak bisa berekspresi, namanya juga orang mati. Itulah hidup manusia, dia gak bisa berekspresi pada Tuhan. Ya, jadi dunia menekan kita untuk serupa dengan dirinya, slide. Ya, tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk hidup betul-betul bertolak belakang, berbeda dengan dunia. Jadi nilai kita berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi sama atau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Slide satu lagi. Jadi ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi perintah ilahi yang berakar pada anugerah. Kita bisa merubah diri kita secara moral. Tapi begitu kita disakiti, aslinya kita akan keluar. Gigi ganti gigi. Kayak tadi malam, saya harus mengerem mendadak, padahal saya kecepatannya tidak terlalu tinggi, cuma 30-40 km begitu. Tiba-tiba ada motor yang tidak pakai lampu, dia langsung memotong begitu saja dan saya harus ngerem mendadak. Dan begitu saya ngerem mendadak karena begitu mendadak sampai bunyi, yang punya motor itu kaget. Kaget dia balik saudara-saudara. Begitu balik dia gebrak kaca mobil saya. Terus lantas saya bilang gini, kenapa Nyong? Ya, dia kaget lihat wajah saya karena dia merasa dirinya kan hitam kayak monyet gitu kira-kira. Terus dia lihat saya kok kayak gorila begitu kira-kira. Ya. Terus saya ngomong pakai bahasa Ambon. Kenapa Nyong? Ya, susahlah, saya marah lagi. Saya pakai bahasa Ambon. Om orang Ambon juga. Kamu sudah tidak pakai lampu, tidak pakai sen, motong jalan, terus kamu merasa karena mukamu hitam, tidak ada yang takut.
Ya. Jadi sebetulnya saudara saya bisa marah lebih daripada dia, tapi saya pakai bahasa begini. Coba tadi saya tidak rem mendadak, kamu akan celaka. Yang saya pikirin, kenapa saya rem mendadak? Karena saya pikirin kamu. Baru dia bilang, ya om minta maaf. Ya, hanya karena mukanya hitam, made in Indonesia Timur, jadi dia bisa berlaku sewenang-wenang. Karena dia pakai kalung salib. Ngerti saudara? Ya, hanya karena masalahnya hamba Tuhan ini jangankan sama orang Ambon, sama setan aja nggak takut. Jadi saya karena merasa tidak salah ya saya diam-diam, saya tenang-tenang dan tidak perlu memaki, tidak perlu memarah. Tapi itulah hakikat manusia. Sudah salah, marah. Lawan arah, marah. Karena kita berpikir apa? Kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Dan saudara tahu, semakin saudara hidup dengan kebebasan saudara, saudara tidak pernah jadi orang yang bebas, saudara jadi orang yang justru akan tersiksa di situ. Saudara lawan arah, itu bukan mencelakai orang, saudara bukan menikmati kebebasan saudara. Justru saudara yang akan celaka. Di musim seperti begini orang tidak lagi pakai helm. Jalan di jalan raya seperti kemarin yang terjadi di di Bantar Gebang, jatuh, dilindas sama truk. Dia ingin bebas, tidak mau ikut aturan. Orang yang anti nomos, anti aturan justru tidak menikmati kebebasan. Saudara bilang, saya mau bebas melakukan apa saja. Kalau saya mau merokok, emang apa hak Anda melarang saya? Saya bebas. Betulkah orang yang merokok itu bebas? Buktinya begitu tidak ada rokok, dia merasa mulutnya sepat. Dia stres karena nggak ada rokok. Artinya apa? Semakin dia merokok, semakin dia terikat. Ada orang sekarang terikat dengan film seri. Drakor. Begitu kuotanya habis dia gila. Itu kan terikat namanya. Kalau orang di dalam Tuhan, Tuhan itu mendatangkan kemerdekaan yang sejati, saudara. Ya. Jadi kita tidak pernah bisa membebaskan diri kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah dasar pembaruan pikiran itu adalah anugerah Allah, pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Bentuk pembaruan pikiran itu adalah transformasi oleh pikiran, oleh firman. Dan yang ketiga, tujuan pembaruan pikiran itu adalah mengenal kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah cara praktis memperbarui pikiran. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang pertama. Karena itu, kalimat daripada pembukaan Roma 12 karena itu, artinya apa saudara? Apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus dari Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal 11. Roma pasal 1, Roma pasal 2 sampai Roma pasal 3 itu menceritakan tentang keadaan manusia yang berdosa. Dan kemudian Roma yang seterusnya sampai dengan Roma pasal 11, itu bicara tentang anugerah Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak suka bicara tentang doktrin keselamatan, saya ingin beritahukan Roma itu 16 pasal Pak Yadi. 11 pasal itu bicara tentang doktrin. Pasal 12, 13, 14, 15, 16 itu bicara tentang aplikasinya. Kalau saudara berkata saya nggak suka doktrin, saya lebih suka hal-hal yang praktis, itu doktrin saudara. Apa artinya doktrin? Doktrin itu adalah sistem kepercayaan. Kalau saya mengatakan saya tidak suka hukum, ya itu doktrin hidup saudara. Itu sistem kepercayaan saudara. Bagaimana saudara bisa hidup di negeri ini tanpa saudara mengerti hukum? Saudara tidak akan jadi orang yang merdeka. Saudara mau naik motor tanpa SIM. Lihat di depan ada kumpulan polisi. Saudara pasti balik. Padahal polisi-polisi itu lagi membagikan takjil. Paham maksud saya? Ya. Slide. Jadi menurut firman Tuhan, manusia itu pada dasarnya adalah rusak. Ini slide-nya kok ketinggalan jauh sekali. Makanya yang megang ini nggak boleh main handphone. Itu di gereja mana-mana begitu Pak. Selalu ketinggalan karena banyak main handphone. Sudah kelewatan jauh ini. Dan kedua gangguan yang pegang ini adalah ngobrol. Ya, terus slide selanjutnya lagi. Sudah ketinggalan jauh nih. Terus.
Ini malah kelewatan malah. Balik ke yang angka pertama. Lagi? Sebelumnya? Sebelumnya? Iya. Ya. Jadi saudara lihat manusia itu pada dasarnya rusak total. Pikirannya juga rusak. Ya. Maka pembaharuan bukan usaha manusia tetapi pekerjaan Allah. Manusia hanya bisa dengan apa itu namanya bahasa Indonesia itu common grace itu apa? Anugerah umum, ya. Orang bisa berpikiran yang sehat, berpikiran yang apa, dia masih punya moralitas, dia masih punya hati nurani. Tetapi untuk berpikiran yang benar itu membutuhkan pekerjaan Tuhan. Ya, terus Bapak gereja John Calvin bilang begini, hati manusia adalah pabrik berhala, makanya hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharuinya. Saudara tahu, berhala itu adalah sesuatu yang disandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan Tuhan. Kalau saya tanya pagi hari ini, siapa yang percaya Tuhan Yesus? Semua pasti angkat tangan. Tapi kalau saya tanya yang kedua, siapa yang di sini percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati? Saya nggak percaya. Kalau saudara bilang, saudara angkat tangan. Buktinya apa? Nanti kalau saudara turun ke bawah, mobil saudara nggak ada. Saudara akan tersenyum atau saudara akan marah-marah? Tuhan tidak adil. Engkau belum datang, kenapa mobilku mengalami pengangkatan? Engkau sakit parah, engkau marah sama Tuhan. Kurang setia apa saya dengan Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya kesusahan, penderitaan itu mencerminkan, menggambarkan apa yang sebetulnya ada di dalam hati saudara. Begitu hartamu hilang, engkau marah-marah, itu artinya hartamu sudah menjadi sandaran hidupmu. Kalau sandaran hidupmu cuma Tuhan, seperti Billy Graham bilang gini, Anda boleh kehilangan segala-galanya, tapi selama Anda memiliki Yesus, Anda tidak pernah kehilangan apa-apa. Tapi Anda boleh memiliki segala sesuatu, tapi kalau Anda kehilangan Yesus, maka Anda kehilangan segala-galanya. Kenapa? Kita kalau nggak ibadah, nggak ada masalah. Nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak nonton bola, masalah. Kalau kita nggak nonton Netflix, masalah. Kalau kita nggak ikut liburan di musim liburan panjang ini, masalah. Tapi nggak ibadah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena berhala kita bukan Tuhan. Apa? Sesuatu yang bukan Tuhan, itu kata John Calvin. Slide. Jadi aplikasinya sederhana, kita tidak bisa memperbarui pikiran dengan kekuatan sendiri. Jadi kita membutuhkan kelahiran baru. Makanya Yesus bilang dalam Injil Yohanes, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak akan pernah melihat kehidupan yang baru. Karena kelahiran yang baru itu, regenerasi itu adalah pekerjaan daripada Allah. Tidak ada seorang pun datang kepada aku, kata Yesus, kalau hatinya tidak digerakkan oleh Bapa. Ingat, bukan Adam yang cari Allah, tapi Allah yang cari Adam. Bukan murid-murid yang cari Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus yang cari mereka. Jadi kalau saudara hari ini cari Tuhan, itu karena Tuhan yang telah datang pada diri saudara. Yang kedua, bentuk pembaharuan pikiran itu adalah transformasi oleh firman. Ayatnya berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Daniel Arif. Kata berubah itu berasal dari kata metamorpho, berarti transformasi. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan itu datang bukan merubah mobil rusak, lantas didandani, diketok, magic, lantas jadi baru. Tapi dia memberikan, kata Korintus, dia memberikan kehidupan yang baru, manusia baru. Makanya ada orang tanya pada saya, bagaimana Pak Andreas kalau ada orang mati dibakar, dikremasi. Nanti waktu Tuhan datang, dia tidak punya tubuh kebangkitan katanya begitu.
Lantas saya jawab, nah bagaimana manusia yang matinya meledak di atas pesawat? Bagaimana manusia yang mati yang pesawatnya tenggelam atau kapalnya karam di dalam laut dan jasadnya dimakan? Berarti nanti kalau Yesus datang dia tidak punya tubuh kebangkitan. Saudara salah. Yang nanti waktu Yesus datang manusia akan bangkit itu di dalam tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang baru, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh yang udah jelek-jelek begini nih. Saudara sadar gak makin tua makin jelek? Makanya karena saudara makin takut jelek kan, makanya saudara pakai spidol, betul kan? Ya enggak? Skincare. Sekarang belanja ibu-ibu paling banyak salah satunya skincare kan? Makanya saya lihat produk skincare tuh sekarang banyak sekali. Bukan hanya ibu-ibu aja ternyata Pak Yadi. Bapak-bapak juga sekarang rajin. Kalau dulu tuh yang nyambutin rumput biasanya tuh perempuan. Sekarang laki-laki juga rajin nyambutin rumput di wax. Nggak tahu buat apa itu ya. Jadi kehidupan yang baru, manusia baru. Itu yang diberikan Tuhan. Slide. Dalam Alkitab, itulah yang disebut namanya proses penyucian atau sanctification. Jadi waktu saudara lahir baru, saudara itu orang berdosa yang tadinya mestinya masuk dalam api neraka. Tetapi tuntutan saudara dibatalkan karena penghukuman saudara digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuntutan saudara dibatalkan. Saudara mengalami proses dalam istilah kejaksaan itu dideponering. Jadi saudara yang tadinya orang hukuman dinyatakan sebagai orang benar. Orang yang tadinya kotor menjadi orang kudus, makanya Roh Kudus bisa masuk. Kenapa? Karena kita mengalami pembenaran. Tetapi yang perlu diingat, seumur hidup kita itu masih punya tabiat dosa. Dosanya sudah dihapuskan, tapi tabiatnya kan masih ada. Makanya tadi malam itu yang saya lihat, pakai kalung salib hanya karena mukanya menyeramkan, dia nggak takut sama siapa-siapa. Dia kaget karena yang dia begitu buka kaca ternyata yang dilihat adalah gorila. Ya, makanya dia bisa berkata dengan kasar. Nah, Roh Kudus itu memakai firman Tuhan sebagai alat utama untuk apa? Menyucikan kita. Makanya kita masih membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan kuasa saja, dia pribadi Allah yang bekerja di dalam diri kita. Nah, seorang teolog yang bernama John Owen, dia bilang begini, pikiran yang tidak dipenuhi firman akan dipenuhi oleh dunia. Sama seperti saudara begini, kalau saudara tidak tahu dalam hidup ini rencana saudara mau kemana, orang yang tidak tahu tentang rencana hidupnya, tentang tujuan hidupnya, biasanya orang lain yang akan memberikan tujuan hidupnya. Anda ditelepon, Pak Hoge, besok kemana? Enggak kemana-mana, ikut yuk, mana? Pasar, kita belanja, gue belanjain deh. Oke. Tiba-tiba, begitu malam, Pak Anton telepon lagi pada Pak Hoge. Pak Hoge, besok kemana? Rencana ke pasar Pak, ngapain? Diajakin temen. Kok gitu? Habis gak ada acara Pak. Gimana nemenin saya ke Singapura? Singapura ya Pak ya? Oke deh, saya ke Singapura aja deh Pak. Karena dia tidak punya tujuan hidup, maka orang lain akan memberikan tujuan hidup dalam dirinya. Dan dia akan pergi kemana yang menguntungkan. Besok pagi ada yang nawarin lagi. Mau kemana bro? Singapura. Ngapain Singapura? Ikut gue aja lo ke Amerika, gue bayarin. Hah? Amerika? Ya udah. Kalau saudara, pikiran saudara tidak dipenuhi firman, maka pikiran dunia itu akan selalu memenuhi saudara. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh itu, ruah itu hati dalam terjemahan aslinya. Dan pikiran kita. Kolose 3:2, pikirkan perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu bukan, coba lihat yang di atas, lihat cecak. Perkara yang di atas itu di mana Tuhan berada. Saudara bisa bayangkan, orang itu melihat apa itu namanya, pemandangan yang indah itu sudah membuat dia terpesona. Kalau orang Batak biasanya kalau lihat sesuatu yang indah tuh dia nggak bilang indah. Ih cantik kali katanya begitu.
Ya. Dia mengagumi keindahan dunia. Paulus juga pernah bilang begitu. Dulu semua yang kuanggap indah. Begitu aku melihat Kristus, semua kuanggap sampah. Jadi kalau saudara sekarang menganggap Tuhan itu sampah, dunia lebih indah. Buktinya apa? Kebaktian malas, jalan-jalan yes. Saya tidak sedang nyindir saudara ya, saya cuma nyinggung. Firman itu cermin untuk kita berbenah hati kita. Amin saudara. Ya, aplikasinya sekarang. Apa yang kita pikirkan menentukan arah hidup kita. Itu sudah diberitahu oleh Pak Yadi pada minggu yang pertama dalam khotbah pada tanggal 1 Maret. Gitu ya Pak ya. Saudara mau berpakaian, saudara datang sini, saudara mau melakukan apa. Seperti Pak Yadi bilang Israel mau menyerang. Itu semua sudah ada di dalam benak pikirannya mereka. Itu menentukan. Saya pagi hari ini mau pakai pakaian begini, itu sudah saya pikirkan dari tadi malam. Begitu. Tanpa firman, pikiran kita akan dibentuk oleh dunia. Makanya orang yang rajin baca buku filsafat. Kuliah saya dulu banyak mempelajari filsafat. Ya. Tetapi karena saya punya alas dasar firman, maka filsafat itu hanya sekedar pelengkap, pembanding untuk saya tahu. Tetapi saya sangat, bangga, bertahan. Setiap hari saya mempelajari firman. Jadi pikiran saya tidak dibentuk oleh filsafat dunia, tetapi oleh firman. Sekarang yang ketiga, tujuan pembaruan pikiran itu adalah supaya kita mengerti kehendaknya Allah. Ya, Roma 12 ayat 2b berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Contoh begini, ya. Kalau saudara menikah, saya Kristen menikah dengan Kristen, itu baik. Tapi untuk mengerti kehendak Allah, saudara harus melihat bahwa ternyata jodoh dalam kekristenan itu kan tidak bersifat fatalisme, takdir. Kita bisa memilih siapa saja. Tapi yang paling baik adalah kalau kita memilih betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu lebih baik. Tapi yang lebih sempurna lagi kalau Anda menikah di dalam waktunya Tuhan. Karena ada banyak orang, kayak tadi malam saya melihat film Sajadah judulnya itu. Ya, karena orang tuanya bilang pada anak perempuannya, kamu itu mau menikah dengan seorang seniman yang latar belakangnya tidak sederajat dengan kita. Ingat, kita ini golongan darah biru. Setahu saya darah biru itu Dracula. Loh, darah kita itu kan merah, saudara. Jadi ibunya dibilang, laki-laki itu tidak sederajat dengan kita dan seniman itu tidak ada masa depannya. Kan dulu sama tuh, orang tuanya si Dumariris itu kan berkata kepada pacarnya Dumariris yang namanya Judika Sihotang itu. Itu dulu. Tapi begitu sekarang Judika kaya, dianggap itu sederajat katanya begitu. Jadi yang dianggap sederajat itu kalau kaya ketemu kaya. Ya, kalau orang kaya menikah sama pendeta, dipandang sebelah mata. Ya, gitu. Gitu ya. Tujuan pembaruan bukan sekedar jadi lebih baik, tetapi mengenal kehendak Allah dan hidup untuk kemuliaannya. Itu yang paling penting. Sehingga seorang hamba Tuhan yang terkenal, Jonathan Edwards bilang begini, pikiran yang diperbarui akan menemukan sukacita tertinggi dalam kehendak Allah. Ya, jadi waktu saudara hidup di dalam kehendak Allah, saudara akan memiliki sukacita. Bahasa Inggrisnya joy. Bukan happiness Pak. Happiness itu kegembiraan karena sesuatu. Namanya harus ada yang enak dulu. Kalau kejadiannya enak, dia akan senang. Kalau kejadiannya nggak enak, ya dia jadi unhappy. Tapi yang namanya joy itu tidak tergantung keadaan. Makanya orang Kristen bisa berkata gini, biar susah asal senang. Orang dunia bilang apa? Gila. Saudara turun ke bawah, motor saudara nggak ada, saudara tertawa.
Baru dikotbahin, udah gue alami, puji Tuhan. Nah itu karena ada Roh Kudus, saudara-saudara. Saya bisa cerita begitu Pak Yadi, karena saya ngalami 2 kali. Yang pertama motor saya baru keluar 1 bulan dari showroom, motor saya yang kedua baru 1 minggu keluar dari showroom. Pembantu saya yang bawa masuk ke dalam, keluar motornya sudah nggak ada. Jadi dia cuma bilang, Pak motornya udah nggak ada. Kemana? Nggak tahu Pak. Dan saudara tahu, saya bilang gini sama istri saya, yuk kita doa. Tuhan berkati orang yang ngambil itu sehingga dia tatkala dia menjual motornya bisa mencukupi kebutuhannya. Bukan Tuhan, beritahu saya Tuhan, orang Batak mana yang mencuri motor itu Tuhan. Enggak saudara-saudara, ternyata bukan orang Batak Pak Auga, orang Nias yang ngambil. Dalam Alkitab, kehendak Allah adalah pusat hidup orang percaya. Bukan kehendak diri, tapi kehendak Tuhan yang berdaulat. Kalau Bapak Ibu mempelajari Galatia pasal yang kelima, itu aneh. Ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak mau dipimpin sama roh. Bahasa saya, kalau tidak mau dipimpin sama roh, berarti dipimpin sama keinginan sendiri. Makanya buahnya lihat ayat 17, 18, 19. Percederaan, kecemaran, ya, perzinahan. Jadi orang bisa berbahasa roh, tetapi kalau dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan, maka dia akan melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, slide. Sekarang yang terakhir, cara praktis memperbaharui pikiran. Yang pertama, tidak ada jalan yang lain, saudara harus melalui firman Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Bagaimana caranya? Ya saudara mesti baca firman. Makanya kalau di gereja ada waktu untuk saudara pendeta mengatakan, yuk kita baca firman sama-sama. Baca. Karena Alkitab bilang berbahagialah, diberkatilah dalam bahasa yang lain. Orang yang membaca, merenungkan, menghidupi. Ya, untuk bisa melakukan, Anda mesti melakukan gazing. Melihat Tuhan. Bagaimana caranya melihat Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan. Ibu-ibu paling pintar melakukan tuh gaze itu paling pintar. Dia kalau ke toko, di mall, dia lihat ada, apa itu namanya? Tas baru, dia langsung, bukan hanya mata, tapi pikirannya langsung membayangkan. Tas itu. Dia langsung bayangkan, dalam waktu 2 minggu tas itu sudah pindah ke rumahnya. Bapak-bapak juga begitu. Dia kalau mau beli mobil baru, dia pergi ke apa itu Gias itu, dia langsung masuk dalam pameran, dia masuk dalam mobil, dia bayangin, wah ini keren nih mobil. Enggak lama kemudian mobil itu pindah ke rumahnya. Itu tuh gaze. Itu artinya merenungkan, menghidupi. Yang kedua, melalui doa. Minta Roh Kudus mengubah cara berpikir. Berdoa itu bukan sekedar berbahasa roh. Tapi betul-betul saudara secara kusuk ngobrol dengan Tuhan. Membangun relasi. Berdoa itu bukan supaya doamu dijawab. Berdoa itu menyelaraskan hatimu dengan hatinya Tuhan. Ingat kalau Anda berdoa dalam kehendak Tuhan, tidak ada doa yang tidak dijawab. Makanya yang pertama bukan minta kehendak saudara. Minta saudara mengerti kehendaknya Tuhan. Dan yang ketiga, itu gunanya. Kalau di sini namanya apa namanya? Komunitas hal itu? Life. Saudara harus punya komunitas di dalam Tuhan, komunitas kecil. Dan yang keempat, saudara harus belajar mematikan dosa. Mortification. Nah ini John Owen bilang begini, bunuhlah dosa atau dosa akan membunuh saudara. Saudara tahu, yang namanya dosa itu kita tidak boleh bersikap begini, pasif. Kita harus proaktif, punya disiplin. Beberapa tahun yang lalu pemimpinnya fokus on the family Pak. Itu mati di Singapura Pak Anton. Penyebabnya jantungnya itu kemasukan bakteri, sumbernya dari gigi yang bolong. Bayangkan, itu dokter di Singapura, para ahlinya mengatakan begitu. Jadi dia terlambat memperbaiki giginya sampai bakterinya akhirnya menyerang ke jantung. Kalau saudara tidak secara sengaja, tidak disiplin membersihkan gigi saudara, itu akan mencelakai kesehatan saudara sendiri.
Kalau saudara merasa dirimu kuat dan engkau bermain-main dengan bahaya, bermain-main dengan dosa, hati-hati, dosa itu akan menghancurkan hidup saudara. Bunuh dosa itu, lawan. Penutup, pembaharuan pikiran itu bukan opsional, bukan pilihan. Ini adalah tanda kehidupan rohani yang sejati. Jadi tanpa pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita akan serupa dengan dunia. Dengan pembaharuan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini Charles Spurgeon bilang begini, pikiran yang dipenuhi Kristus akan menghasilkan hidup yang memuliakan Kristus. Amin. Nah sekarang kita tanya pada diri kita, pertanyaan reflektif. Apa yang paling sering memenuhi pikiran saya? Ayo jujur. Kekhawatiran? Kegelisahan? Tadi teman saya bilang, saya kaget Pak, di toko emas kemarin orang ngantri beli logam mulia. Karena nilai uang kita makin kecil di mata dunia, orang beli logam mulia karena khawatir supaya nanti tetap. Saudara tahu, itulah hidup orang yang tanpa Tuhan, selalu khawatir. Pak Anton sekarang umurnya sudah 70 tahun lebih. 80, kelihatannya masih 50 loh Pak. Artinya apa Pak Anton? Kalau Tuhan sudah memelihara 80 tahun lebih, masa dalam sisa usia Tuhan tidak pelihara? Katakan Pak Anton mencapai seperti usia yang Tuhan tetapkan 120 tahun, berarti kan masih ada separuh lagi, 40 tahun lagi. Kalau Tuhan bisa pimpin 80 tahun, kalau takdirnya Tuhan itu 120 tahun, masa sisanya Tuhan gak pelihara? Yang membuat kita stres itu apa? Karena kita khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, apakah pikiran saya lebih dibentuk dunia atau firman? Coba periksa. Dan yang terakhir, sudahkah saya sungguh menyerahkan pikiran saya kepada Tuhan? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Di G. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan-tangan kita. Yesus memegangku dengan Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Kita angkat tangan kita. Yesus memegangku dengan amin. Yesus memberiku inilah doa dan pengakuan kami ya Tuhan, bahwa hidup kami sangat bergantung kepada kekuatan Tuhan. Pada anugerah-Mu, kami tidak pernah bersandar dengan apapun yang dibanggakan oleh dunia. Buktinya semakin tua kami semakin melihat kekuatan kami berkurang. Kami semakin rapuh, hanya terkena bakteri kami sakit. Hanya terkena perubahan cuaca kami menjadi lemah.
Itu membuktikan bahwa kami manusia yang rentan. Kami tidak perlu belajar menjadi orang yang sok kuat. Tapi kami harus jujur bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami punya mindset yang baru Tuhan, yang berbeda dengan dunia. Bahwa hidup kami semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati semua pemimpin dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Andreas Sustono yang telah menjadi pembawa firman pada pagi hari ini. Berapa banyak yang diberkati, boleh lambaikan tangannya? Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah di tempat ini di GKSI Bethlehem ITC Kuningan. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, semuanya ada jemaat-jemaat yang setia di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Saya undang untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan, untuk setiap berkat anugerah yang terus Engkau limpahkan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Bapa. Bila persembahan ini Tuhan bersumber dari hati kami, bila kami memberikan dengan penuh ucapan syukur, dan kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bila persembahan ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan terbaik. Haleluya, amin. Silakan petugas kolektan atau mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan secara digital bisa melakukan scan barcode yang telah tersedia di depan. Baik, berikutnya pengumuman berikutnya yaitu akan dibuka kembali kelas discipleship class atau yang sebelumnya kita kenal dengan PMK yang akan dimulai pada tanggal 12 April 2026. Berarti 3 minggu lagi kurang lebih dengan tema salvation class, kelas keselamatan di jamnya belum ada ya. Oke, kita akan mulai kembali tanggal 12 April 2026. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah bergabung dalam kelas ini, kami himbau untuk dapat melakukan pendaftaran segera ke sekretariat gereja yaitu dengan Ibu Novi. Oke, berikutnya. Ya, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung atau Good Friday di 2 minggu yang akan mendatang dengan tema Christ Obedience, Our Breakthrough. Dengan pembicaraan kita yaitu Bapak Zakaria Suparyadi. Dan juga akan ada special guest Bapak Ibu Saudara yaitu dari Panti Asuhan Hati Bangsa. Yaitu anak-anak, nanti mereka akan memberkati kita melalui pelayanan mereka. Dan kita juga akan ada charity untuk teman-teman dari Panti Asuhan Hati Bangsa. Dan hari ini adalah hari terakhir ya, minggu terakhir untuk memberikan donasi bisa berupa apapun. Boleh sembako, boleh kebutuhan rumah tangga, pakaian atau apapun yang akan dikumpulkan maksimal pada hari ini yang dapat diberikan melalui sekretariat gereja yaitu Ibu Novi. Jadi sekali lagi saya ulang untuk pengumuman kita akan ada ibadah Jumat Agung di tanggal 2 April 2026 hari Jumat tentunya Bapak Ibu Saudara jam 10 pagi di tempat ini dengan tema Christ Obedience Open the Way Giving as He Gave. Oke, ini yang bentuk panti asuhan yang akan dilayani juga oleh Panti Asuhan Hati Bangsa. Coba katakan kanan kirinya, jangan lupa ibadah hari Jumat Agung, hari Jumat di tempat ini, jangan sampai lupa. Oke, berikutnya. Ya, untuk kaum muda atau dewasa muda, kita akan kembali mengadakan ibadah Inspire di minggu depan tanggal 29 Maret jam 1 siang di tempat ini dengan tema yang sama, Renewing the Mind. Dan juga untuk pembicaranya yaitu
Pastor James Farlow. Jadi kami menghimbau untuk anak muda, untuk mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak, punya keponakan, punya cucu, punya tetangga gitu ya. Boleh banget kita hadir bersama-sama di ibadah Inspire tanggal 29 Maret 2026 jam 1 siang di tempat ini dengan pembicara Pastor James Farlow. Baik, berikutnya. Ya, kita akan kembali mengadakan Bethlehem berdoa dengan tema Fruit of Obedience atau buah dari ketaatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 jam 9 pagi di tempat di GKSI St. Moritz Lipo St. Moritz lantai 18 dengan senior pastor message oleh Pastor Hengki Setiawan Umar. Sekali lagi kita akan kembali mengadakan Bethlehem berdoa dengan tema Fruit of Obedience jam Sabtu tanggal 4 April 2026 jam 9 pagi. Kami himbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama di tanggal 4 April jam 9 pagi di GKSI St. Moritz. Ya, untuk minggu depan kita akan kembali mengadakan doa pagi, doa bersama di tempat ini jam 9 pagi di ruangan ini yaitu ruang glory. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara mari kita sama-sama berkomunitas, berdoa bersama di tempat ini setiap hari Sabtu jam 9 pagi di ruangan ini. Oke, baik. Ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Maret 2026. Yang pertama ada Ibu Adolfina Jumianti, boleh tepuk tangan. Kemudian ada Ibu Kadek Wiji Kusuma Wardani, ada Ibu Puji Astuti, ada Ibu Siska, ada Bapak William Tanuwijaya dan juga ada Saudara Rian Kurniawan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kami berdoa semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang, hikmat daripada Tuhan dan juga sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Amin. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, saya undang hambanya Bapak Zakaria Suparyadi dan kita boleh bangkit berdiri untuk kita doa penutup dan juga doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami diberkati dalam ibadah kami hari ini. Kami diajar oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Andreas, yang sudah Kau pakai. Doa kami Tuhan terus memakai kehidupan Pak Andreas dalam pelayanannya. Keluarganya Engkau yang berkati dan pemakaian-Mu lebih hebat dan pengurapan-Mu dahsyat dan nyata. Terima kasih, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan usia mereka, tambahkan hikmat, akal budi, roh takut akan Engkau, hidup dalam mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam usaha pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan Engkau yang membuat berhasil. Dan biarlah hidup mereka terus memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau hari-hari ini ada saudara-saudara yang sedang merayakan perayaan mereka, doa kami Tuhan, biarlah banyak di antara mereka juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh karenanya Bapa, dan biarlah kuat kuasa-Mu juga yang menaungi Indonesia. Indonesia tetap aman, Indonesia damai, dan Indonesia terus diberkati Tuhan. Dan banyak orang datang menyembah Engkau Yesus, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kota Jakarta, Jakarta aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Bapa, Engkau memberkati Jakarta, karena di mana kami tinggal, kami berdoa untuk damai sejahtera kota kami, karena itu juga damai sejahtera kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya di tempat ini. Ke depan ada kelas discipleship, pemuridan Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu yang punya kerinduan, Engkau tanamkanlah hati mereka untuk dimuridkan menjadi murid Kristus. Demikian juga pelayanan-pelayanan kami semuanya, Sunday School, Beyond, Inspire, ibadah umum, Golden Blessing. Tuhan yang memberkati. Tuhan pakai semua pengurusnya, Tuhan pakai semua menjadi alat tangan kasih Tuhan.
Terima kasih, terpuji namamu. Jemaat, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan yang terangkat di hadapanmu. Dalam hati pikiran mereka ada kebutuhan. Biarlah pengenalan akan Engkau semakin dalam terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, yang bergumul untuk pergumulan-pergumulan hidup, Engkau adalah jawaban. Yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan kami. Juga yang berdoa untuk setiap yang bergumul usaha pekerjaan, Engkau solusi, Engkau sumber berkat, dan Engkau memberkati umat-umat-Mu. Yang bergumul untuk sakit penyakitnya, Tuhan yang sudah menyembuhkan. Yang bergumul untuk keluarganya, Tuhan memulihkan. Dan biarlah keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini untuk aktivitas kami selanjutnya, Tuhan menyertai kami. Dan biarlah kami menerima berkat yang Kau sediakan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dengar firman Tuhan. Bila firman itu kita simpan dalam setiap lubuk hati kita, menjadi firman iman yang ada dalam hidup kita. Dan terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Gembala yang setia. Persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima seluruh janji dan kepenuhan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan yang diberkati Tuhan bersama dengan iman kita berkata, amin.